Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Ayu Anissa dari kelas PM21C dengan NIM 21416248201068 dengan dosen pengampu Bu Eni Tristami, MPD. Saya akan menjelaskan tentang termodinamika dan aplikasi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan di bidang farmasi. Termodinamika merupakan salah satu teori utama fisika yang membahas tentang hubungan antara energi dan kerja dari suatu sistem. Selain itu, termodinamika juga bisa digambarkan sebagai ilmu yang mempelajari besaran fisik tertentu yang menggambarkan sikap zat di bawah pengaruh kalor. Hukum awal berbunyi jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Hukum ke-1 termodinamika berbunyi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Hukum kedua termodinamika yang berbunyi kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Hukum ketiga termodinamika yang berbunyi suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Prinsip termodinamika merupakan hal alami yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, termodinamika direkayasa sedemikian rupa sehingga membentuk mekanisme yang membantu kegiatan manusia. Yang pertama ada termos. Di termos terdapat aplikasi hukum 1 termodinamika dengan sistem tersolasi, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air tersolasi dari lingkungan luar karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Nah, maka dari itu pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya. Yang kedua ada lemari es. Sistem lemari es, motor kompresor memaksa gas pada temperatur tinggi melalui penukaran kalor di dinding luar lemari es di mana dikeluarkan dan gas mendingin untuk menjadi cair. Cairan lewat dari daerah yang bertekanan tinggi melalui katup ke tabung tekanan rendah di dinding dalam lemari es. Cairan tersebut menguap pada tekanan yang lebih rendah dan kemudian menyerap kalor dari bagian dalam lemari es. Fluida kembali ke kompresor di mana siklus dimulai kembali. Lemari es yang sempurna tidak membutuhkan kerja untuk mengambil kalor dari daerah temperatur rendah ke temperatur tinggi. Ini merupakan pernyataan Clausius mengenai hukum termodinamika kedua. Kalor tidak mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Yang ketiga ada AC. Sistem pendingin udara pada AC melibatkan siklus refrigerasi, yakni udara didinginkan oleh pendingin, biasanya disebut freon, lalu freon ditekan menggunakan kompresor sampai tekanan dan suhu udara naik. Proses tersebut berjalan berulang-ulang sehingga menjadi suatu siklus yang berfungsi mengambil kalor dari udara dan membebaskan kalor ini ke tempat lain, misalnya tuh kayak di dalam ruangan. Yang pertama, penerapan termodinamika di bidang farmasi yaitu energi panas dalam pengobatan. Misalnya itu diagnostik
Termografi mendeteksi temperatur permukaan kulit. Nah, prinsip fotokonduktivitasnya dengan menggunakan kamera inframerah, panas yang dipancarkan kulit berupa radiasi inframerah oleh susunan optis yang dijatuhkan ke detektor inframerah menjadi diskontinu. Oleh transduser, inframerah diubah menjadi pulsa listrik, kemudian diperkuat dengan amplifier dan ditampilkan gambar di layar CRT. Untuk mendapatkan hanya berkas inframerah saja, pada transduser dipakai filter transparan yang hanya melewatkan radiasi inframerah. Yang kedua, ada pembuatan emulsi dengan bantuan emulgator. Prinsipnya dengan bantuan emulgator untuk mencampurkan zat-zat yang tidak saling campur. Contohnya pada pembuatan emulsi dari campuran balsam Peru dengan oleum sesame. Kedua senyawa tersebut tidak saling campur. Dengan adanya emulgator, yaitu gom Arab, maka kedua senyawa tersebut tercampur dan setelah tercampur sulit untuk dipisahkan lagi karena terjadi gerakan-gerakan yang bebas dalam sistem. Yang ketiga, ada termometer bimetal mekanik. Keping bimetal memiliki dua buah keping logam. Kepingan ini dapat melengkung jika terjadi perubahan suhu. Prinsipnya, apabila suhu berubah menjadi tinggi, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih rendah. Sedangkan jika suhu menjadi rendah, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih tinggi.